Ustazah, saya izin bertanya, bagi seorang muslim yang bermadhab Syafi'i, wajib hukumnya dia untuk membayar zakat fitrah berupa makanan pokok. Jika kasusnya kita membayar zakat fitrah melalui masjid atau sebuah lembaga dengan uang seharga makanan pokok tersebut, tetapi nanti saat masjid atau lembaga tersebut menyalurkan zakat kita, disalurkannya berupa makanan pokok. Jadi yang jadi pertanyaan, jika kita melakukan zakat dengan cara seperti ini, apakah kita kehitung zakat dengan uang atau zakat dengan makanan pokok? Mohon maaf lahir dan batin Ustazah. Iya, yang terhitungnya mengeluarkan zakat itu memang terhitungnya itu adalah sampai kepada orangnya berupa apa, gitu ya, sampai kepada orangnya itu berupa apa gitu. Memang sampai berupa kepada orangnya itu memang harus berupa zakat fitrah untuk makanan, harus berupa makanan pokok untuk zakat fitrah, dan harus berupa uang atau sesuatu hal yang bisa dijadikan sebagai barteran, sebagai mata uang ya, untuk yang selain daripada zakat fitrah gitu. Jadi zakat fitrah ini memang harus berupa makanan pokok. Dalam hal ini kalau di negeri kita harus berupa beras ya. Demikian pendapatnya Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah, meskipun berbeda pendapat dengan pernyataan Imam Abu Hanifah yang membolehkan zakat fitrah itu tidak harus berupa uang, tapi boleh juga berupa mata uang, maksudnya berupa uang ya, seperti itu. Akan tetapi sebagai kita nih bermadhab Syafi'i ini, kalau misalnya gitu kan, kita ngeluarinnya nih berupa uang nih kepada masjid atau kepada satu lembaga, nah nanti lembaga ini yang akan menyerupakan berupa beras gitu kan, biar seragaman berasnya yang bagus misalnya begitu ya, dari lembaga ini gitu, nanti akan dibagi-bagikan kepada warga daerah tersebut. Sebab nih misalnya kayak ada beberapa lembaga yang memang akan membagikannya kepada daerah-daerah yang terpencil, sementara kalau bawa-bawa berasnya itu dari kota gitu kan, itu repot, mendingan beli berasnya itu ke tempat yang dekat dengan tempat tersebut gitu. Misalnya seperti itu ya, seperti ada korban bencana di sebuah daerah di Jawa Barat misalnya, atau ada korban bencana di daerah di Aceh misalnya, atau Padang misalnya gitu kan, ada gempa dan sebagainya gitu. Sementara kita nih mau bayar orang-orang yang di daerah tersebut itu mau bayar zakat itu, kalau misalnya berupa uang, orangnya repot nih mau bawa berasnya itu ke daerah tersebut gitu. Misalnya seperti itu gitu kan. Jadi diserupakan berupa, orang bayarnya berupa uang, kemudian nanti diserupakan berupa makanan pokok oleh lembaga atau masjid itu. Ini bagaimana kalau seperti itu? Bolehkah? Teman-teman saya sekalian, boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya itu adalah lembaga atau masjid tersebut itu adalah yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya yang selama ini memang sudah teruji kejujurannya, teruji secara tanggung jawabnya untuk dapat melaksanakan atau menyalurkan zakat fitrah ini sesuai dengan tempatnya. Akan tetapi teman-teman saudaraku sekalian, kalau teman-teman tanya kepada saya, kalau Ustazah gimana gitu, saya tidak akan ambil resiko urusan-urusan zakat ini, karena buat saya zakat fitrah ini adalah sesuatu hal yang sangat krusial, sesuatu hal yang sangat penting, sesuatu hal yang sangat penting banget gitu ya buat saya ya. Karena dalam sebuah hadis disampaikan bahwa shaum Ramadan mu'allaq fima baina sama wal ard hatta yu'addi zakatuh. Sesungguhnya puasa kita Ramadan ini pahalanya bergantung antara langit dan bumi sampai dibayarkan zakat fitrahnya. Sepenting itu teman-teman. Zakat fitrah itu sepenting itu gitu. Ini puasa kita nih sebulan nih, lapar-lapar sepanjang hari gitu kan, selama sebulan ini hanya akan bergantung loh di antara langit dan bumi sampai kita bisa bayar zakat fitrahnya gitu. Saya akan cerita satu kisah yang pernah disampaikan guru saya Al-Habib Umar bin Hafid dalam salah satu kajian beliau ya, tentang betapa pentingnya zakat fitrah ini gitu. Dari cerita ini saya dulu mikir gitu kan, wah nggak berani deh nih kalau mau kasih ke yayasan atau ke masjid-masjid yang ngasihnya itu berupa uang, kemudian berharap masjidnya atau lembaganya memberikannya gitu, entah kepada siapa gitu ya. Jadi seperti ini nih, Habib Umar bin Hafid pernah mengisahkan tentang ada seorang habaib
yang dia adalah bukan hanya habaib yang soleh, akan tetapi juga seseorang yang mukasyif. Mukasyif itu tahu hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan ini bukan hal yang mustahil atau bukan hal yang jauh ya teman-teman sekalian. Banyak banget para ulama, para sahabat Nabi Muhammad SAW, orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibukakan hijab-hijab yang seperti ini gitu. Bisa tahu apa-apa yang orang lain nggak tahu gitu. Bisa dikasih tahu sesuatu hal yang memang orang lain tidak melihatnya gitu. Pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan bercahaya. Orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan terdidik. Orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan terarah, hatinya akan mendapatkan petunjuk. Jadi dia tahu aja gitu. Katanya Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, ittaqu firasatal mu'min fa innaha tandur binurillah. Ittaqu firasatal mu'min fa innaha tandur binurillah. Hati-hatilah kamu terhadap firasatnya orang mukmin, sebab firasat orang mukmin bisa melihat dengan cahaya Allah. Firasat orang mukmin bisa melihat dengan cahaya Allah. Nah, ini salah satu dari habaib-habaib yang besar. Saya lupa namanya nih, mohon maaf ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, satu waktu beliau bilang sama anaknya, "Nak, bayarin zakat Abah, Nak. Zakat fitrah Abah tolong keluarin." Anaknya bilang, "Udah, Bah. Zakat fitrahnya udah kita keluarin tadi." Kata abahnya, "Belum. Zakat fitrahnya belum dikeluarin sama kalian," gitu. Anak-anaknya bilang, "Udah, Bah, kita udah bayarin zakat Abah." Kata abahnya, "Kalau gitu bayar lagi aja. Bayar lagi aja, keluarkan kembali zakat fitrah Abah," gitu kan, kepada orang yang berhak menerimanya. Akhirnya anaknya, karena memang tahu abahnya adalah orang mulia, abahnya adalah seorang yang luar biasa dan juga seorang yang mukasyif seperti yang tadi saya sampaikan ya, yang bisa melihat apa-apa yang nggak terlihat, mereka pun sami'na wa ata'na, mereka keluarkan lagi beras tadi itu gitu ya, hanya 2,5 kilo kok gitu, bukan sesuatu hal yang besar dibandingkan dengan puasa Ramadan 30 hari teman-teman. Jadi anaknya kemudian keluarkan lagi dan diberikan kepada yang memang mereka benar-benar tahu bahwa itu adalah orang yang nggak mampu gitu kan, orang miskin.